Salam, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Kita bersyukur pagi hari ini kita boleh bersama-sama duduk diam di dalam ibadah doa kita pagi hari ini. Walaupun ibadah doa pagi hari ini kita lakukan di rumah kita masing-masing. Bapak Ibu Saudara, untuk memulai ibadah kita pagi hari ini, saya mengajak kita untuk menyanyikan satu pujian dari KPPK nomor 423, Bapa Surgawi memeliharaku. Kepadanya yang aku berharap, di darat atau laut yang gelap, setiap saat ku berharap Bapa Surgawi memeliharaku. Aku berharap pada Tuhanku di ngarai atau lautan mendung. Ku tak gentar, ya tak ingkar, Bapa Surgawi memeliharaku. Musik saja. Yang kedua, bunga di ladang Bapa menjaga, dan burung pun ya menuntun pulang. Kasih-Nya yang limpah ruah, Bapa Surgawi memeliharaku. Aku berharap pada Tuhanku di ngarai atau lautan mendung. Ku tak gentar, ya tak ingkar, Bapa Surgawi memeliharaku. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami mengucap syukur pagi hari ini Tuhan boleh membangunkan kami dengan tubuh yang sehat. Kami bersyukur di pagi hari ini Tuhan juga masih memberikan kesempatan kepada kami untuk kami boleh duduk diam bersama-sama di dalam ibadah doa pagi hari ini. Tuhan, ampunilah dosa kami, sucikan dan kuduskan kami, sehingga kami yang boleh menghadap Tuhan di dalam doa pagi hari ini boleh layak dan berkenan di hadapan Tuhan. Dan berkati ibadah kami pagi hari ini dari awal sampai akhir, sehingga semuanya dapat berjalan dengan baik dan boleh memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, ini doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, pembacaan firman Tuhan kita pagi hari ini terambil dari kitab Yesaya pasal 38 ayat 1 sampai 22. Sebelum kita membaca firman Tuhan ini, mari kita mempersiapkan hati kita dengan menyanyikan pujian KPPK nomor 235, Saatnya. Saatnya, saatnya, Ia akan genapkan pada saatnya.
padaku, mengertikan kehendak-Mu. Ku mau taat padamu, Tuhanku. Bait yang kedua, saat-Mu. Saat-Mu, saat-Mu, Kau kan genapkan pada saatnya. Ku mau serahkan diriku, ku mau puji nama-Mu, ku mau puaskan hati-Mu, Tuhanku. Sebelum kita membaca firman Tuhan, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa kami yang di surga, kami bersyukur pada saat ini karena Tuhan masih memberikan kesempatan kepada kami untuk kami membaca dan merenungkan firman Tuhan. Berkati pembacaan firman Tuhan ini, sehingga firman Tuhan yang akan kami baca saat ini tidak lewat begitu saja, tetapi boleh menjadi berkat bagi kami. Terima kasih Tuhan, berfirmanlah kepada kami, karena kami selalu memerlukan firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara, mari kita membuka Alkitab kita yang terambil dari kitab Yesaya pasal 38 ayat 1 sampai 22. Kita akan membacanya secara bersama-sama firman Tuhan ini. Firman Tuhan dari Yesaya pasal 38 ayat 1 sampai 22. Mari kita baca sama-sama. Hizkia sakit dan disembuhkan. Pada hari-hari itu Hizkia jatuh sakit dan hampir mati. Lalu datanglah Nabi Yesaya bin Amos dan berkata kepadanya, "Beginilah firman Tuhan, sampaikanlah pesan terakhir kepada keluargamu, sebab engkau akan mati, tidak akan sembuh lagi." Lalu Hizkia memalingkan mukanya ke arah dinding dan ia berdoa kepada Tuhan. Ia berkata, "Ah Tuhan, ingatlah kiranya bahwa aku telah hidup di hadapan-Mu dengan setia dan dengan tulus hati, dan bahwa aku telah melakukan apa yang baik di mata-Mu." Kemudian menangislah Hizkia dengan sangat. Maka berfirmanlah Tuhan kepada Yesaya, "Pergilah dan katakanlah kepada Hizkia, beginilah firman Tuhan Allah Daud, bapa leluhurmu, telah kudengar doamu dan telah kulihat air matamu. Sesungguhnya aku akan memperpanjang hidupmu 15 tahun lagi, dan aku akan melepaskan engkau dan kota ini di tangan Raja Asyur, dan aku akan memagari kota ini. Inilah yang akan menjadi tanda bagimu dari Tuhan, bahwa Tuhan akan melakukan apa yang telah dijanjikannya. Sesungguhnya bayang-bayang pada penunjuk matahari buatan Ahaz akan kebuat mundur ke belakang 10 tapak yang telah dijalaninya. Maka pada penunjuk matahari itu, matahari pun mundurlah ke belakang 10 tapak dari jarak yang telah dijalaninya." Karangan Hizkia Raja Yehuda sesudah ia sakit dan sembuh dari penyakitnya. "Aku ini berkata dalam pertengahan umurku, aku harus pergi. Ke pintu gerbang dunia orang mati aku dipanggil untuk selebihnya dari hidupku. Aku berkata, aku tidak akan melihat Tuhan lagi. Di negeri orang-orang yang hidup, aku tidak akan melihat orang pun lagi di antara penduduk dunia. Pondok kediamanku dibongkar dan dibuka, seperti kemah gembala, seperti tukang tenun menggulung tenunannya. Aku mengakhiri hidupku, Tuhan memutus nyawaku dari benang hidup. Dari siang sampai malam engkau membiarkan aku begitu saja.
Aku berteriak minta tolong sampai pagi. Seperti singa, demikianlah Tuhan menghancurkan segala tulang-tulangku. Dari siang sampai malam Engkau membiarkan aku begitu saja. Seperti burung layang-layang, demikianlah aku menciap-ciap. Suaraku redup seperti suara merpati. Mataku habis mengadah ke atas, ya Tuhan. Pemerasan terjadi kepadaku. Jadilah jaminan bagiku. Apakah yang akan kukatakan dan kuucapkan kepada Tuhan? Bukankah Dia yang telah melakukannya? Aku sama sekali tidak dapat tidur karena pahit pedihnya perasaanku. Ya Tuhan, karena inilah hatiku mengharapkan Engkau. Tenangkanlah rohku. Buatlah aku sehat, buatlah aku sembuh. Sesungguhnya penderitaan yang pahit menjadi keselamatan bagiku. Engkaulah yang mencegah jiwaku dari lubang kebinasaan. Sebab Engkau telah melemparkan segala dosaku jauh dari hadapan-Mu. Sebab dunia orang mati tidak dapat mengucap syukur kepadamu, dan maut tidak dapat memuji-muji Engkau. Orang-orang yang turun ke liang kubur tidak menanti-nanti akan kesetiaan-Mu. Tetapi hanyalah orang yang hidup, dialah yang mengucap syukur kepadamu. Seperti aku pada hari ini. Seorang bapa memberitahukan kesetiaan-Mu kepada anak-anaknya. Tuhan telah datang menyelamatkan aku. Kami hendak main kecapi seumur hidup kami dari rumah Tuhan. Kemudian berkatalah Yesaya, baiklah diambil sebuah kue arah dan ditaruh pada bara itu, supaya sembuh. Sebelum itu Hizkia telah berkata, apakah yang akan menjadi tanda bahwa aku akan pergi ke rumah Tuhan? Bapak Ibu Saudara, berbahagialah kita yang membaca, yang akan merenungkan, dan yang akan melakukan firman Tuhan di dalam kehidupan kita sepanjang hari ini. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, dari pembacaan firman Tuhan yang kita baca tadi, paling tidak ada dua hal yang dapat kita pelajari. Yang pertama, Tuhan yang kita imani adalah Tuhan yang mendengar setiap doa kita. Di ayat yang pertama sampai yang kelima, di situ sangat jelas dikatakan kepada kita. Ketika Raja Hizkia itu diperhadapkan dengan sakit dan Nabi Yesaya mengatakan bahwa ajalnya sudah dekat. Nah, Bapak Ibu Saudara, ketika Hizkia mendengar kabar itu bahwa ajalnya sudah dekat, maka dia datang dan berdoa kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh. Bahkan dikatakan di dalam doanya, dia menangis dengan sangat di hadapan Tuhan. Nah, ketika Nabi Yesaya berdoa dengan segala tetesan air matanya, firman Tuhan di ayat yang ke-5 sangat jelas berkata kepada kita, pergilah dan katakanlah kepada Hizkia, beginilah firman Tuhan Allah Daud bapa leluhurmu, telah kudengar doamu dan telah kulihat air matamu. Jadi Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, dari pembacaan firman Tuhan ini kita dapat belajar bahwa Tuhan yang kita imani adalah Tuhan yang sama tentunya, yaitu Tuhan yang selalu mendengarkan doa-doa kita. Oleh sebab itu, apapun yang kita alami di dalam kehidupan kita, apapun yang menjadi beban kehidupan kita, mari kita berdoa kepada Tuhan. Dan percayalah, setiap kali kita berseru kepada Tuhan, setiap kali kita berdoa kepada Tuhan, Tuhan pasti mendengar doa-doa kita. Nah, Bapak Ibu Saudara, yang kedua yang dapat kita pelajari, Tuhan kita bukan hanya sekedar Tuhan yang mendengar doa saja, tetapi Tuhan yang kita imani, Tuhan yang juga menjawab doa-doa kita. Nah, seperti yang dialami oleh Raja Hizkia, ketika dia berdoa kepada Tuhan, Tuhan mendengar doa-doanya. Bahkan dikatakan Tuhan menjawab doanya, di mana jawaban doa yang didapatkan oleh Hizkia dikatakan di ayat yang kelima bagian B. Di sini dikatakan, sesungguhnya aku akan memperpanjang hidupmu 15 tahun lagi. Jadi Bapak Ibu Saudara, Hizkia berdoa dan doanya didengar oleh Tuhan, dan juga doanya dijawab oleh Tuhan. Begitu juga dengan kita. Ketika kita berdoa kepada Tuhan, Tuhan mendengar setiap doa kita.
dan tentunya Tuhan akan menjawab doa kita. Nah Bapak Ibu Saudara, kadangkala ketika kita berdoa Tuhan menjawab doa kita. Ketika kita meminta sesuatu, Tuhan bisa saja langsung berikan. Dan mungkin juga bisa saja kata Tuhan, tunggu, ada saatnya aku akan menjawab doamu. Dan mungkin juga Tuhan berkata, menjawab doa kita dengan jawaban tidak. Nah Bapak Ibu Saudara, tentunya ketika kita berdoa, setiap doa yang berkenan di hadapan Tuhan, yang sesuai dengan kehendak Tuhan, percayalah, setiap doa kita pasti akan mendapatkan jawabannya. Nah Bapak Ibu Saudara, biarlah firman Tuhan ini boleh senantiasa menjadi berkat bagi kita semua. Tiba saatnya kita akan berdoa bersama-sama untuk memanjatkan doa syafaat kita. Sebelum kita memanjatkan doa syafaat, mari kita menyanyikan pujian dari KPPK nomor 287. Indahlah saat berdoa. Kita nyanyikan pujian ini bait yang pertama saja. Indahnya saat berdoa, lepaslah semua dosaku, bawalah kepadanya, ku curahkan isi kalbu. Di waktu susah dan resah, ku rasa nyaman dan segar, ku lepas dari cobaan hanya di saat berdoa. Mari kita berdoa mengucap syukur buat firman Tuhan yang telah kita renungkan pagi hari ini. Dan biarlah firman Tuhan tadi boleh menjadi berkat bagi kita. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami bersyukur di dalam kebaktian doa kami pagi hari ini. Tuhan masih memberikan kesempatan kepada kami untuk kami boleh mendengarkan firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan yang telah kami baca, yang kami renungkan, boleh senantiasa boleh menguatkan dan meneguhkan iman kami. Kami percaya sesuai dengan pengalaman Raja Hizkia, ketika kami berdoa kepada Tuhan, Tuhan mendengar doa kami. Ketika kami berdoa kepada Tuhan, Tuhan menjawab doa-doa kami. Terima kasih Tuhan, pada saat ini kami bersama-sama jemaat akan memanjatkan pokok-pokok doa syafaat kami kepada Tuhan. Kami mohon kiranya Tuhan mendengar doa kami dan boleh menjawab doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu Saudara, mari kita berdoa bersama-sama. Yang pertama untuk pelayanan ibadah KU, kebaktian umum, sekolah minggu, remaja, dan pemuda yang dilakukan lewat live streaming, supaya pelayanan secara online ini tetap dapat menjadi berkat bagi jemaat Tuhan dan nama Tuhan tetap dipermuliakan. Yang kedua, mari kita berdoa untuk ibadah keluarga yang dilaksanakan di rumah-rumah. Biarlah ibadah keluarga yang dilakukan di rumah-rumah dapat berjalan dengan baik dan di dalamnya jemaat dapat dikuatkan, diberkati dan nama Tuhan boleh dipermuliakan. Dan yang ketiga, mari kita berdoa untuk pelayanan pastoral yang dilakukan baik umum maupun yang dilakukan di komisi, supaya dapat berjalan dengan baik dan jemaat Tuhan boleh tetap diperhatikan lewat pelayanan pastoral ini. Mari kita berdoa untuk ketiga hal ini. Bapa kami yang di surga, kami mengucap syukur buat pelayanan yang masih Tuhan percayakan kepada kami. Saat ini kami berdoa secara khusus untuk pelayanan ibadah umum, baik sekolah minggu, remaja, dan pemuda yang dilakukan lewat siaran online. Tuhan, kiranya Engkau memberkati pelayanan yang ada ini. Biarlah lewat pelayanan ini jemaat Tuhan boleh tetap diberkati, dan biarlah lewat pelayanan ini nama Tuhan juga tetap dipermuliakan.
Kami juga berdoa menyerahkan secara khusus untuk ibadah-ibadah yang dilakukan oleh jemaat yang di rumah mereka masing-masing. Biarlah ibadah walaupun mereka lakukan di rumah mereka masing-masing, tetapi kami percaya Tuhan hadir di dalamnya. Ada hadirat Tuhan melingkupi mereka, sehingga di dalam ibadah yang mereka lakukan, mereka juga merasakan lawatan Tuhan. Mereka merasakan bahwa Tuhan dekat, Tuhan memberkati mereka. Dan biarlah di dalam ibadah yang mereka lakukan di rumah-rumah, nama Tuhan tetap dipermuliakan. Kami juga berdoa menyerahkan Tuhan untuk pelayanan pastoral yang terus kami lakukan baik di umum maupun di komisi-komisi yang ada. Tuhan berkati pelayanan pastoral yang kami lakukan, sehingga lewat pelayanan pastoral ini kami dapat memperhatikan jemaat, dan jemaat juga dapat diperhatikan dengan baik. Dan lewat pelayanan pastoral ini kami rindu, kami bersama-sama dengan jemaat boleh mengalami pertumbuhan rohani. Pengenalan kami kepada Tuhan boleh makin bertambah, tali persaudaraan kami di dalam Tuhan boleh semakin dipererat. Terima kasih Tuhan, ini doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu Saudara, mari kita juga berdoa. Yang berikutnya, kita doakan untuk bangsa dan negara kita yang saat ini sedang menanggulangi virus corona, supaya virus ini dapat diatasi dengan baik. Dan yang kedua, mari kita berdoa untuk perekonomian yang pada umumnya sedang melemah yang karena disebabkan oleh virus ini. Kita berdoa supaya perekonomian boleh semakin dapat diatasi dan boleh semakin membaik. Dan yang ketiga, mari kita doakan untuk pemimpin bangsa kita supaya mereka dapat bekerja dengan baik, sehingga apa yang mereka kerjakan mereka persembahkan untuk kemuliaan bagi Tuhan dan boleh mendatangkan kesejahteraan bagi kita masyarakat yang ada di Indonesia ini. Mari kita berdoa bersama-sama untuk ketiga hal ini. Bapa kami yang di surga, kami berdoa menyerahkan untuk secara khusus penanggulangan virus corona yang saat ini menyerang bangsa kami. Kami berdoa Tuhan, kiranya Engkau memberkati setiap pemimpin-pemimpin bangsa kami, memberkati setiap masyarakat yang ada, memberikan kesehatan, memberikan kekompakan supaya virus ini dapat diatasi dengan baik dan virus ini dapat dihentikan dengan waktu yang cepat, sehingga kami dapat menjalani kehidupan seperti kala biasanya. Kami tidak dihantui dengan perasaan takut karena virus, bahkan kami dapat berusaha berjuang untuk menjalani kehidupan ini dengan baik. Bapa kami yang di surga, kami juga berdoa menyerahkan secara khusus untuk perekonomian pada saat ini yang sedang melemah dikarenakan virus corona ini. Kami berdoa secara khusus pemerintahan di dalam menangani perekonomian, di dalam memberikan solusi-solusi yang baik untuk mengatasi perekonomian, sehingga perekonomian yang sedang melemah pada saat ini dapat diatasi dengan baik dan boleh kembali pulih, kembali normal seperti kala biasanya. Kami juga berdoa secara khusus untuk pemimpin-pemimpin bangsa kami Tuhan. Berkatilah mereka di dalam mereka menjalankan tugas dan tanggung jawab mereka. Biarlah ketika mereka melakukan tugas dan tanggung jawab mereka, mereka dapat melakukannya dengan baik, mereka dapat melakukannya untuk kemuliaan bagi Tuhan, sehingga boleh mendatangkan kesejahteraan bagi kami masyarakat yang ada di bangsa ini. Terima kasih Tuhan, ini doa kami serahkan doa kami ini hanya ke dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Kita juga berdoa secara khusus untuk jemaat kita yang sedang sakit, dan kita juga berdoa untuk jemaat kita yang sedang lanjut usia. Kita doakan supaya Tuhan boleh terus menolong yang sakit, boleh memperoleh kesembuhan, yang sudah lanjut usia boleh Tuhan hiburkan, Tuhan kuatkan di masa tua, dan mereka dapat menjadi teladan iman bagi anak cucu mereka. Yang kedua, mari kita juga berdoa untuk pertumbuhan iman kita, Jemaat Gereja Kristen Kalam Kudus, supaya iman kita terus bertumbuh, pengenalan kita kepada Tuhan boleh semakin bertambah, dan kasih kita kepada Tuhan pun boleh semakin bertambah. Mari kita berdoa untuk kedua hal ini bersama-sama. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami juga berdoa menyerahkan untuk jemaat kami yang sedang sakit.
apakah yang terbaring di rumah atau mungkin yang terbaring di rumah sakit. Kami tidak tahu siapa mereka, tetapi kami percaya Tuhan tahu keadaan mereka. Oleh sebab itu kami berdoa yang sedang sakit, kiranya Tuhan mengulurkan tangan kasih-Mu, menjamah, memulihkan sakit yang mereka alami. Berkati usaha yang mereka lakukan, secara khusus obat-obatan yang mereka minum, sehingga lewat obat-obatan itu kiranya Tuhan bekerja, menyatakan kuasa dan mujizat Tuhan, sehingga lewat obat itu mereka boleh memperoleh kesembuhan yang daripada Tuhan. Kami juga berdoa menyerahkan Tuhan untuk jemaat kami yang sudah lanjut usia. Usia yang lanjut kadangkala banyak hal yang mereka pikirkan, banyak hal yang membuat mereka gelisah di dalam menjalani kehidupan ini. Oleh sebab itu kami berdoa, Tuhan, tolonglah jemaat kami yang sudah lanjut usia. Berikan penghiburan, berikan sukacita, berikan damai sejahtera yang daripada Allah itu untuk selalu mengalir di dalam hati mereka. Kami berdoa, biarlah mereka di masa tua, mereka terus dapat mendekatkan diri kepada Tuhan. Berdoa kepada Tuhan untuk keluarga, berdoa kepada Tuhan untuk pelayanan gereja Tuhan. Dan biarlah mereka di masa tua juga, mereka dapat menjadi teladan iman bagi anak cucu mantu mereka. Dan kami juga berdoa menyerahkan Tuhan untuk secara khusus jemaat kami, secara khusus jemaat Gereja Kristen Kalam Kudus Ambon ini. Kami berdoa menyerahkan setiap kami semua, keluarga lepas keluarga, pribadi lepas pribadi. Tuhan berkati kami di dalam kehidupan kesehatan kami. Tuhan berkati kami di dalam rumah tangga kami masing-masing. Biarlah di dalam keluarga kami boleh merasakan damai Tuhan. Kami boleh menghadirkan kemuliaan Tuhan, sehingga nama Tuhan boleh dipermuliakan di dalam keluarga kami masing-masing. Dan kami berdoa menyerahkan untuk kami yang bekerja. Berkatilah kami semua Tuhan di dalam usaha kami. Berkatilah kami semua Tuhan di dalam setiap pekerjaan kami. Biar apa yang kami usahakan boleh Tuhan berkati dan boleh Tuhan buat berhasil. Kami juga berdoa menyerahkan di dalam kami menjalani kehidupan yang penuh dengan pergumulan ini. Kiranya Tuhan terus menopang kehidupan kami, memberikan kekuatan kepada kami, meneguhkan iman kami. Walaupun ada beban hidup kami, tetapi kami tetap setia mengikut Tuhan. Kami tidak pernah meninggalkan Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan kuatkan dan teguhkan iman kami. Dan biarlah di dalam kehidupan kami juga boleh mengalami pertumbuhan iman secara signifikan. Pengenalan kami kepada Tuhan boleh semakin hari boleh semakin bertambah. Kasih kami kepada Tuhan juga boleh semakin hari semakin bertambah. Sehingga hal itu boleh membuat kami semakin cinta kepada Tuhan di dalam hidup ini. Terima kasih Tuhan, ini doa kami. Kami serahkan kehidupan kami semuanya hanya ke dalam tangan Tuhan. Kiranya Tuhan menyertai kami dan memberkati kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara, saat ini saya akan memberikan kesempatan kepada kita masing-masing untuk memanjatkan pokok doa kita secara pribadi kepada Tuhan. Mari kita berdoa di dalam hati kita, apapun pergumulan kita, apapun yang kita ingin utarakan kepada Tuhan, mari kita berdoa secara pribadi kepada Tuhan. Selesai doa secara pribadi, saya akan menutup doa kita pagi hari ini dengan doa. Mari kita berdoa secara pribadi kepada Tuhan. Bapa kami yang di surga, kami bersyukur dalam ibadah doa ini, kami bersama jemaat Tuhan boleh memanjatkan doa-doa syafaat kami kepada Tuhan. Kami percaya Tuhan mendengar setiap doa kami, dan Tuhan akan menjawab doa kami sesuai dengan kehendak dan rencana Tuhan. Biarlah ketika Tuhan menjawab doa kami, hanya nama Tuhan saja yang dipermuliakan di dalamnya. Terima kasih Tuhan, sebentar kami akan melanjutkan kehidupan kami di dalam segala aktivitas kami sepanjang hari ini. Kiranya Tuhan terus menopang kami dan memberkati kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Mari kita menyanyikan pujian Bapa terima kasih.
Bapa terima kasih, Bapa terima kasih, Bapa di dalam surga, ku ucap terima kasih. Ibadah doa kita selesai. Selamat pagi, selamat beraktivitas.